Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 2 Januari 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penanggung beban bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua. Kami selalu datang kepada Yesus, sebab semua beban kami hanya Yesus yang dapat singkirkan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Abraham Andiarto. Kepada Saudara Abraham, kami persilahkan. Selamat pagi, selamat tahun baru 2024. Renungan pagi kita hari Selasa tanggal 2 Januari tahun 2024 dengan judul Penanggung Beban. Ayat tema diambil dari Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dalam kata-kata ini, Kristus sedang berbicara kepada setiap manusia. Disadari atau tidak, semuanya letih, lesu, dan berbeban berat. Semua orang dibebani dengan beban yang hanya dapat disingkirkan oleh Kristus. Beban terberat yang kita tanggung adalah beban dosa. Jika kita dibiarkan menanggung beban ini, hal ini akan menghancurkan kita. Namun yang tak berdosa telah menggantikan kita. Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Yesaya 53 ayat 6. Dia telah menanggung beban kesalahan kita. Dia akan mengambil beban dari pundak kita yang lelah. Dia akan memberi kita kelegaan. Beban kekhawatiran dan kesedihan pun akan ditanggungnya. Dia mengundang kita untuk menyerahkan seluruh kekhawatiran kita kepadanya, karena Dia membawa kita ke dalam hatinya.
Saudara sulung kita berada di dekat tahta kekal. Dia memandang setiap jiwa yang menghadapkan wajahnya kepadanya sebagai juru selamat. Melalui pengalaman, dia tahu apa kelemahan umat manusia, apa keinginan kita, dan di mana letak kekuatan pencobaan kita. Karena dia sama dengan kita, telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Dia mengawasimu, anak Allah yang gemetar. Apakah engkau digoda, dia akan melepaskanmu. Apakah engkau lemah, dia akan menguatkan. Apakah engkau bodoh, dia akan mencerahkan. Apakah kamu terluka, dia akan menyembuhkan. Allah menentukan jumlah bintang-bintang. Juga ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Dikutip dari Mazmur pasal 147 ayat 4 dan ayat 3. Marilah kepadaku adalah undangannya. Apapun kekhawatiran dan pencobaan Anda, sampaikanlah kasus Anda di hadapan Allah. Roh Anda akan diperkuat agar dapat bertahan. Jalan akan terbuka bagi Anda untuk melepaskan diri dari rasa malu dan kesulitan. Semakin lemah dan tak berdaya diri Anda, semakin kuat pula Anda dalam kekuatannya. Semakin berat beban Anda, semakin diberkati pula orang lain dalam menyerahkannya kepada Sang Penanggung beban. Perhentian yang ditawarkan Kristus bergantung pada syarat-syarat, tetapi syarat-syarat ini dengan jelas dinyatakan. Ini adalah peraturan yang dapat dipatuhi oleh semua orang. Dia memberitahu kita bagaimana kelegaannya dapat ditemukan. Pikulah kuk yang kupasang, kata Yesus. Kuk adalah instrumen pelayanan. Sapi dipasangkan kuk untuk bekerja, dan kuk itu penting agar mereka dapat bekerja dengan efektif. Melalui ilustrasi ini, Kristus mengajarkan kita bahwa kita dipanggil untuk melayani selama kita masih hidup. Dikutip dari The Desire of Ages, halaman 328 dan 329. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih atas penata layanan Saudara Abraham. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini menyatakan suatu kebenaran yang penting sekali. Dikatakan dalam Jesus Name Above All Names, halaman 9 paragraf 2 yang berbunyi, disadari atau tidak, semuanya letih lesu dan berbeban berat. Semua orang dibebani dengan beban yang hanya dapat disingkirkan oleh Kristus. Beban terberat yang kita tanggung adalah beban dosa. Hanya Yesus yang dapat menyingkirkan beban kita, khususnya beban dosa. Artinya, jika kita punya beban, segera datang kepada Yesus. Itu sebabnya Roh Nubuat menambahkan dalam Testimonies for the Church, volume 2, halaman 81, paragraf 2. Ketika bingung, khawatir, dan jengkel, larilah ke penanggung beban. Ceritakan semuanya kepada Yesus. Sebab hanya Yesus yang dapat singkirkan beban-beban kita. Karenanya, Our Father Cares, halaman 65, paragraf 3 berkata, semakin lemah dan tak berdaya Anda ketahui diri Anda sendiri, semakin kuat pula Anda dalam kekuatannya. Semakin berat bebanmu, semakin diberkatilah kelegaan dalam menyerahkannya kepada penanggung bebanmu. Dan salah satu tempat yang penting sekali untuk datang kepada Kristus sebagai penanggung beban adalah keluarga. Roh Nubuat berkata dalam Good Health Januari 1 tahun 1880 paragraf 9 yang berbunyi, tidak boleh ada sikap dingin, tegas, dan melarang dalam sikap kita. Namun, kita harus menunjukkan melalui kebaikan dan simpati bahwa kita memiliki hati yang hangat dan penuh kasih. Yesus harus menjadi tamu terhormat dalam lingkaran keluarga. Kita harus berbicara dengannya, membawa semua beban kita kepadanya, dan berbicara tentang kasih-Nya, rahmat-Nya, dan kesempurnaan karakter-Nya.
Perhatikan, yang harus menjadi tamu dalam rumah tangga kita adalah Yesus. Kemudian Roh Nubuat lanjutkan dalam paragraf yang sama yang berbunyi, betapa besar pelajaran yang dapat diberikan setiap hari oleh orang tua yang saleh dalam membawa semua permasalahan mereka kepada Yesus, Sang Penanggung beban, dan bukannya resah serta memarahi kekhawatiran dan kebingungan yang tidak dapat mereka atasi. Pikiran anak-anak kecil dapat diajari untuk berpaling kepada Yesus, seperti bunga membuka kelopaknya ke arah matahari. Para orang tua dinasihatkan agar membawa beban dan permasalahan kepada Yesus, Sang Penanggung beban kita, dan bukannya resah serta marah-marah atas kondisi yang tidak dapat mereka atasi. Dan bila kita terbiasa untuk selalu datang kepada Yesus, maka teladan itu menjadi bagian anak-anak kita. Oleh sebab itu, Roh Nubuat berkata dalam suratnya nomor 19 tahun 1904 paragraf 4 berbunyi, serahkan beban dan kebingunganmu kepada Sang Penanggung beban. Kedamaian Kristus di dalam hati lebih berharga bagi kita daripada apapun. Oleh sebab itu, ingat bahwa The Ministry of Healing halaman 72 paragraf 2 menyatakan, keadaan mungkin memisahkan teman. Perairan laut luas yang bergelora boleh saja bergulung-gulung di antara kita dan mereka. Namun, tidak ada keadaan, tidak ada jarak yang dapat memisahkan kita dari juru selamat. Dimanapun kita berada, Dia ada di sebelah kanan kita untuk mendukung, memelihara, menjunjung, dan menyemangati. Yesus pernah berkata kepada para murid-Nya, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Yohanes 14 ayat 18. Dan janji itu Yesus genapi. Oleh kehadiran Roh-Nya yang kudus, Yesus hadir bersama para murid dan kita semua. Yesuslah yang bisa singkirkan beban kita. Yesuslah yang menanggung beban kita. Itu sebabnya Yesuslah yang berada di sebelah kanan kita untuk menyertai kita dan beri kelegaan kepada kita. Adakah kita percaya? Sedihnya, banyak umat Allah yang tidak percaya, sebab kepada mereka diajarkan bahwa ada oknum lain yang hadir bersama mereka, dan oknum yang lain itu bukan Yesus, karena Yesus katanya ada di sorga dengan Bapa. Namun, Nyonya White percaya bahwa Yesuslah yang bersama dia dan menanggung bebannya. Nyonya White bersaksi dalam kesaksiannya berikut ini. Saya tidak mencari kebahagiaan pada akhir nanti. Saya mendapatkan kebahagiaan seiring berjalannya waktu. Sekalipun aku menghadapi pencobaan dan penderitaan, saya berpaling kepada Yesus. Di saat-saat yang sukar dan sulit itulah Dia berada di sisi kita, dan kita dapat berkomunikasi dengannya, menyerahkan semua beban kita kepada Sang Penanggung beban dan berkata, "Ini Tuhan, aku tidak dapat memikul beban ini lebih lama lagi." Kemudian Dia berkata kepada kita, "Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Matius 11 ayat 30. Apakah engkau percaya? Saya telah mengujinya. Aku mencintainya. Aku mencintainya. Aku melihat padanya pesona yang tak tertandingi, dan aku ingin memuji Dia di kerajaan Allah. Adakah kita percaya, saudaraku dalam Tuhan? Adakah kita mengujinya? Hari ini, Yesus berkata kepada kita semua, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, sebab Yesus akan memberikan kelegaan kepada kita semua yang percaya. Karena kelegaan itu ada dalam hati, dan Dia tinggal di sana." Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus.
Terima kasih atas nasihat yang penting sekali dan menguatkan, bahwa hanya Yesus saja yang dapat singkirkan beban-beban hidup kami. Oleh sebab itu, bila mana kami ada beban-beban dalam kehidupan ini dan permasalahan, kami hanya datang kepada Yesus. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, tinggallah dalam kami Yesus, dan biarlah masing-masing kami percaya dan menguji sebagaimana Nyonya White, bahwa Engkaulah yang berada di samping kami, Engkaulah yang menyertai dan memelihara kami, dan menanggung beban kami, sehingga kami boleh merasakan kelegaan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.